Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Klaster Medika, tim KKN PPM UGM periode 2, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan edukasi terkait apa itu stunting dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Perkenalkan, nama saya Ave Anugraheni dari jurusan Gizi Kesehatan, dan teman saya Nama saya Almira Afisa dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan Pendidikan Dokter Gigi. Oke, jadi langsung saja kami bagikan presentasinya. Mia untuk mulai menjelaskan. Ya, selamat siang atau selamat sore Bapak-bapak dan Ibu semuanya, Mas, Mbak, dan teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang stunting dan juga pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Poin penjelasannya itu yang pertama adalah apa itu stunting, lalu tentang 1000 hari pertama kehidupan, dan tentang pemenuhan gizi dari mulai remaja sebelum kehamilan, saat menyusui, dan juga untuk anak usia 0-2 tahun, dan juga faktor-faktor mendukung stunting. Lalu apa sebenarnya stunting itu? Stunting itu merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia sebayanya. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting, dan Indonesia itu berada di peringkat keempat kasus stunting terbanyak di dunia. Menurut Riskesdas tahun 2018, 30,8% balita di Indonesia itu mengalami stunting. Dan Kota Batu memiliki angka 28,3% balita yang mengalami stunting pada tahun 2018. Dan ini merupakan suatu perhatian yang selalu menjadi perhatian dari kecamatan dan juga dari Kota Batu, seperti itu. Penyebab stunting itu ada beberapa. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi pada saat dikandungan, dari mulai dikandungan sampai anak usia 2 tahun, kurangnya pengetahuan terkait nutrisi, lalu ada kurangnya pola asuh yang baik, akses air bersih dan sanitasi yang kurang memadai, dan layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas. Lalu, ciri-ciri dari stunting sendiri itu adalah pertumbuhannya itu melambat, tinggi badannya lebih pendek dari teman sebayanya, pertumbuhan gigi melambat, dan juga adanya konsentrasi belajar dan memori yang memburuk. Dampak dari stunting ada 2. Yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Ada beberapa. Yang pertama adalah perkembangan otak yang terganggu, gangguan pertumbuhan fisik, dan sistem metabolisme tubuh yang terganggu. Dan untuk jangka panjangnya, ada gangguan di sistem kekebalan tubuh, lalu kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurun, dan risiko penyakit kronisnya juga meningkat, seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, penyakit jantung, dan juga kanker. Nah, 3 kunci penting dari 1000 hari pertama kehidupan itu adalah adanya perbaikan pola makan atau asupan gizi, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi dan akses air bersih, di mana 3 kunci penting ini dapat mengurangi terjadinya stunting. Lalu apa itu sebenarnya hari pertama 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan merupakan suatu periode emas yang terjadi saat bayi masih di kandungan hingga berusia 2 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 HPK itu penting karena dapat menentukan kualitas kesehatan dan juga prestasi di masa mendatang. Saat 1000 hari pertama kelahiran, dari mulai di kandungan hingga usia 2 tahun, yang terjadi itu adalah pembentukan dan perkembangan organ dalam tubuh anak, perkembangan fungsi otak, perkembangan dari awal kehidupan, dan juga pembentukan sistem kekebalan tubuh. Pada saat remaja, ada beberapa masalah yang sering dialami oleh remaja. Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi dan juga kekurangan energi kronis. Anemia defisiensi besi ini dapat terjadi karena adanya kehilangan darah saat menstruasi dan juga kurangnya asupan gizi. Dan apabila tidak ditangani akan
mempengaruhi kondisi janin nantinya saat kehamilan. Kekurangan energi kronis itu juga bisa terjadi pada remaja yang tidak mau makan dan ingin menurunkan berat badan, dan juga bisa menyebabkan berat badan bayi lahir pendek nantinya saat kelahiran, dan juga berisiko melahirkan anak stunting. Kebutuhan gizi remaja seperti yang tertera di presentasi, ada energi yaitu 2100 kilokalori. Zat gizi yang penting untuk remaja yang pertama ada protein, vitamin C, zat besi, dan vitamin B9 dan B12. Protein bisa didapatkan dari ikan dan tempe, vitamin C bisa didapatkan dari jambu dan buah-buahan, zat besi bisa didapatkan dari daging dan sayuran hijau, vitamin B9 dan B12 bisa didapatkan dari hati, sayuran hijau, dan juga sarden. Saat sebelum kehamilan, pemenuhan gizi ini juga penting untuk diperhatikan oleh wanita usia subur. Wanita usia subur itu merupakan wanita dari usia 21 hingga 35 tahun. Di mana wanita usia subur ini harus siap kapanpun untuk menghadapi kehamilan, sehingga pemenuhan gizi ini harus diperhatikan untuk menghindari resiko saat nantinya hamil seperti itu. Nutrisi dari wanita usia subur ini ada asam folat. Asam folat itu penting untuk pertumbuhan janin, bisa didapatkan dari suplemen dan kuning telur. Lalu dari zat besi ini bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan juga ikan-ikanan untuk mencegah anemia defisiensi besi. Vitamin A bisa didapatkan dari wortel untuk menjaga imunitas tubuh. Seng itu bisa didapatkan dari susu, daging, ataupun telur. Vitamin C bisa didapatkan dari jeruk dan tomat, jambu biji, dan lemon. Yodium atau garam, yodium bisa didapatkan dari garam, rumput laut, telur, dan juga susu. Ada beberapa pertanyaan terkait persiapan kehamilan. Yang pertama, berapa sebenarnya usia ideal untuk menikah? Usia ideal wanita untuk menikah menurut Depkes dan juga BKKBN itu adalah 21 sampai 25 tahun. Pada usia tersebut, organ reproduksi wanita sudah siap untuk hamil dan juga siap melahirkan keturunan dan juga siap mental. Mengapa menikah usia dini tidak dianjurkan? Jadi pada usia dini kurang dari 20 tahun itu, wanita sepenuhnya belum siap secara fisik dan mental untuk hamil, dan bisa meningkatkan resiko kehamilan juga seperti depresi dan kematian ibu dan janin serta bayi yang lahir prematur. Nah, apakah lingkar lengan atas ini menunjukkan kesiapan kehamilan? Ya, pengukuran lingkar lengan atas atau lila itu menunjukkan kesiapan kehamilan karena dapat mengetahui status kekurangan energi kronis pada wanita. Lila yang ideal itu adalah lebih dari 23,5 dan kurang dari itu dianggap menderita kekurangan energi kronis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ave. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemenuhan gizi saat kehamilan. Jadi, pemenuhan gizi saat kehamilan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak sekali zat gizi seperti protein, omega 3, omega 6, asam folat, vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan juga kalsium. Protein sendiri itu penting untuk zat pembangunan tubuh dan juga pembentukan jaringan pada janin, dan dapat dijumpai pada makanan seperti telur, daging, tahu tempe, dan kacang-kacangan. Omega 3 dan 6 penting untuk pembentukan otak bayi, dan terdapat pada ikan salmon, tuna, sarden, dan telur. Asam folat sendiri itu penting juga untuk mencegah kecacatan pada bayi, dan terdapat pada hati, daging, dan sayuran hijau. Vitamin dan mineral yang sangat penting untuk ibu hamil itu terdapat pada vitamin B12 dan zat besi yang berfungsi untuk mencegah anemia, dan bisa ditemui di hati, kerang, ikan, susu, keju, daging merah, dan sayuran hijau. Kemudian ada juga vitamin D dan kalsium yang penting untuk pembentukan tulang, gigi, pembentukan otot, dan syaraf pada bayi. Ibu hamil sendiri itu boleh juga mengkonsumsi suplemen selain dari zat gizi yang dikonsumsi. Dan suplemen yang dianjurkan yaitu ada tablet tambah darah sebagai sumber zat besi, multimikronutrien, suplemen asam folat, dan suplemen vitamin C. Obat itu juga boleh diberikan kepada ibu hamil
asal dengan resep dokter dan juga dibagi menurut kategori-kategori tertentu. Yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu kategori A, terdiri dari suplemen, vitamin, dan paracetamol, serta kategori B yaitu ibuprofen, amoxicillin, metformin, dan ampicillin. Untuk ibu hamil sendiri dianjurkan untuk berolahraga dengan menggunakan berolahraga seperti senam hamil karena dapat mempersiapkan fisik ibu sebelum melahirkan. Ibu hamil itu juga harus memperhatikan pola makannya, pastikan untuk tidak memiliki berat badan yang berlebihan, dan rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil juga harus rajin mengkonsumsi suplementasi maupun susu ibu hamil jika zat gizinya belum terpenuhi dari makanan. Kemudian berikut adalah pemenuhan zat gizi saat menyusui. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa air susu ibu itu mengandung banyak sekali zat gizi yang sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Adapun juga sumber makanan yang sangat penting untuk memperlancar ASI ibu yaitu adalah susu rendah lemak, daun katuk, telur, ikan salmon, daging sapi, kacang hitam, dan kacang merah. Ada juga omega 3 dan 6, vitamin D, kalsium, asam folat, dan cairan yang harus dipenuhi oleh ibu menyusui untuk kesehatannya dan juga kesehatan bayinya. Mengapa sebenarnya pemberian ASI itu penting bagi bayi, terutama bagi 6 bulan kehidupan pertamanya, karena pemberian ASI eksklusif itu dapat melindungi saluran pencernaan bayi, dapat memberikan nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan oleh bayi, dapat membantu perkembangan otak bayi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga lebih higienis, aman, serta hemat biaya. Selain itu, ASI juga mengandung banyak sekali zat gizi seperti lemak, karbohidrat berupa laktosa, vitamin D, E, K, dan protein yang mudah dicerna oleh bayi. Dan juga kalau di sini ada juga pun kolostrum. Kolostrum sendiri itu merupakan cairan kuning kental yang dikeluarkan payudara pada saat pertama kali menyusui. Dan kolostrum ini mengandung antibodi yang dapat mencegah infeksi pada bayi dan dapat membangun sistem kekebalan tubuh. Yaitu adalah pemenuhan gizi untuk anak usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, setiap anak di tiap tahapan usia itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda dan dipenuhi dengan pemberian makan yang berbeda-beda. Untuk usia 0-6 bulan, pemberian ASI eksklusif harus tanpa penambahan makanan atau minuman apapun, jadi hanya diberikan ASI. Pada usia 6-9 bulan, tetap diberikan ASI dan diberikan MPASI secara bertahap sebanyak 2 sendok makan hingga 125 ml. Kemudian MPASI juga harus memiliki tekstur yang lumat dan kental, seperti pure dan bubur saring. Pada usia 9-12 bulan, tetap diberi susu ASI dan diberikan MPASI bertahap 125-250 ml. Dengan tekstur makanan yang agak kasar. Dan pada usia 11-12 bulan, mulai ditingkatkan dengan tekstur makanan cincang kasar. Contoh makanannya seperti kentang tumbuk dan bola-bola daging. Untuk usia lebih dari 12 bulan, lanjutkan menyusui hingga 2 tahun dan mulai boleh diberikan makanan yang menyesuaikan menu keluarga dengan penyesuaian rasa, seperti nasi tingsel. Selain itu juga penting untuk memberikan imunisasi bagi bayi, contohnya yang ada di tabel berikut ini, yaitu ada imunisasi HB untuk mencegah hepatitis B, BCG untuk mencegah penyakit TBC, polio untuk mencegah penyakit polio, imunisasi DPT untuk mencegah difteri, batuk kerjan, dan tetanus. Kemudian selanjutnya, di saat masa pertumbuhan, zat kimia atau paparan radiasi, kekurangan hormon pertumbuhan, penyakit infeksi, sosial ekonomi yang kurang, dan lingkungan pengasuhan yang tidak baik. Selain faktor-faktor zat gizi yang telah disebutkan di atas, ada pula faktor pendukung stunting, yaitu yang pertama, pola asuh. Pola asuh yang kurang baik, seperti pemberian makan yang tidak baik pada anak, kurangnya pemberian ASI maupun nutrisi yang sesuai bagi balita dapat menyebabkan anak itu beresiko stunting. Oleh karena itu, kita perlu untuk meningkatkan pola asuh dengan melakukan yang pertama, memastikan kita melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat kehamilan sebanyak 4 kali. Kemudian memastikan melakukan inisiasi menyusui dini agar tercipta ikatan antara ibu dan anak. Pastikan juga untuk memberikan ASI kepada anak secara eksklusif dalam 6 bulan pertama, dan upayakan anak mendapatkan kolostrum. Selalu pantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan membawa anak untuk rutin mengunjungi posyandu setiap bulannya. Berikan pula imunisasi yang tepat bagi anak untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah resiko penyakit pada anak. Selain pola asuh, sanitasi juga berperan penting dalam
mencegah stunting karena lingkungan yang tidak bersih dapat memicu resiko infeksi pada anak-anak dan dapat menghambat pertumbuhan pada anak. Untuk pertama, membiasakan rajin mencuci tangan pada saat sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah bermain dari luar, dan harus cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pastikan juga untuk memiliki jamban yang bersih dan tidak membuang air sembarangan, dan rajin membuang sampah pada tempat serta melakukan pengelolaan sampah yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk mencuci peralatan makan yang bersih, terutama botol susu, peralatan makan bayi, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan Mia. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman semuanya yang sudah melihat video kami dan juga presentasi dari kami. Kami dari KKN Batu Bumi Aji mengucapkan terima kasih yang banyak. Dapat juga untuk memfollow atau mensubscribe sosial media kami, ada YouTube yaitu KKN Batu Bumi Aji, Instagram kami @kknbatubumi_aji, dan OA line kami @897clnoo. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.